الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. Saya akan dalam kesempatan ini mungkin memberikan uraian atau ringkasan dari mukaddimah Qaisari. Selama ini kita pakai dalam kuliah filsafat ini yang terdiri dari 12 bab. Ini adalah bab terakhir dan penutup dari mukaddimah tersebut. Jadi ada hal-hal yang penting yang kita perlu ketahui, bahwa wilayah ini, wali ini bukan cerita tentang seorang nabi, rasul, atau orang sakti yang jauh dari kita. Sebenarnya manusia-manusia yang sudah berhasil untuk mengaktualkan dirinya sampai menjadi wali, sampai menjadi rasul, menjadi wali, dan menjadi kutub dan sebagainya. Sebenarnya semua yang namanya manusia punya potensi untuk menjadi wali. Bahkan rencana Allah SWT dari penciptaan ini, rencananya adalah menciptakan wali di muka bumi ini, khalifah di muka bumi ini. Maka semua kita ini adalah calon wali insyaAllah, dan kita juga adalah wali insyaAllah. Jadi waktu kita mendengarkan tentang wali, jadi bukan tentang orang lain, itu tentang diri kita sendiri. Dan itu menjadi tantangan bagi kita. Jadi jangan-jangan kita puas dengan keadaan kita yang mungkin itu tentang diri saya sendiri masih di bawah, masih terjebak oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Sedangkan rencana Allah menciptakan kita untuk hal yang lebih mulia, hal yang lebih berharga, hal yang lebih indah, dan itu yang mungkin kita perlu direnungkan dan perlu dijadikan sebagai tantangan dan juga tujuan utama bagi kita. Saya akan dengan membahas poin-poin ini secara singkat. Wilayah, risalah, dan nubuwah sebenarnya itu semuanya tentang manusia sempurna yang diciptakan Allah SWT untuk menjaga keseimbangan alam, untuk merawat alam, untuk mewujudkan keadilan di alam ini. Dan ini sebenarnya peran setiap manusia. Setiap manusia punya peran untuk mewujudkan mewujudkan tujuan ini. Jadi bab wilayah ini membahas tentang dimensi lahir dan batin ilahi, sebagaimana dijelaskan tadi Pak Haidar, bahwa Allah Subhanahu wa taala berencana untuk menciptakan alam. Ahbabtu an u'raf fakhalaqtul khalqa likai u'raf. Maka itu wilayah zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin dijangkau, tidak mungkin muncul, tapi Allah muncul dengan tajallinya, dengan manifestasinya, dan manifestasi itu punya sistematika dari batin ke zahir, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Tapi dengan tadi ta'ayyun awal, atau wujud pertama yang harus bermanifestasi dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bisa sembarangan. Dalam filsafat kita belajar kanun atau hukum sinkhiyah. Nggak bisa alam ini yang beragam di sini langsung muncul dari zat Allah Subhanahu wa taala. Harus ada wujud yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan wujud Allah Subhanahu wa taala yang maha mutlak esa. Juga harus ada wujud yang esa juga, yang basit, sederhana, yang bisa memenuhi, menyambungkan zat Allah yang mutlak dengan alam yang di bawah ini. Jadi itu peran utama insan kamil. Ta'ayyun awal adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, yang merupakan perantara pertama atau hijabul akbar,
tirai pertama antara al-haq dan al-khalq. Jadi kalau bukan beliau, tidak ada penciptaan. Laulaka lama khalaqtul aflak. Jadi kalau bukan engkau wahai Muhammad, tidak ada yang bisa diciptakan. Karena tidak ada yang bisa menerima dari, langsung dari Al-Haq Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada makhluk-makhluk di bawahnya. Jadi itu jasa ada sosok seperti Nabi Muhammad. Karena beliau kita ini bisa menikmati wujud, kehidupan dan kesempurnaan yang kita nikmati. Maka hubungan antara lahir dan batin. Terus juga hubungan antara makhluk dan al-haq yang fondasi pemahaman spiritual yang tingkat tinggi. Ini berhubungan dengan qaus nuzul dan qaus su'ud. Jadi insan kamil ini punya dua peran. Kuntu nabiyan wa adam bainal ma'i wa tin, peran nuzul. Jadi sebab penciptaan, hubungan antara al-haq dan khalq. Juga punya peran mengantarkan makhluk kepada tujuannya. Jadi dalam qaus as-su'ud. Jadi kita ini lagi dipimpin oleh insan kamil, oleh manusia yang sempurna itu untuk mencapai tujuan kita. Jadi kita nggak bisa berjalan sendiri. Nggak tahu perjalannya. Jadi perjalanan-perjalanan yang biasa kita bingung bagaimana mencari tujuan kita. Apalagi tujuan yang sifatnya gaib, yang kita tidak tahu seperti apa. Itu kita perlu pimpinan, perlu diarahkan. Nah, itu juga peran insan kamil. Tujuan dari penciptaan insan kamil adalah mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Jadi di muka bumi ini ada pluralitas, ada keragaman, ada konflik. Jadi di alam ini keragaman itu muncul dari apa? Dari nama-nama Allah yang beragam. Dan setiap nama perlu mazhar, perlu lokus atau wadah penampakan supaya muncul. Maka muncul gunung, muncul hewan, muncul manusia, muncul ini, muncul itu. Makhluk-makhluk itu adalah mazahir, lokus-lokus manifestasi Al-Haq Subhanahu wa ta'ala. Antara lokus-lokus ini ada pertentangan, ada konflik. Jadi misalnya ini ada nama Jalal, ada nama Jamal. Antara Jalal dan Jamal ada pertentangan. Ya. Jadi yang menjamin keseimbangan, yang menjamin keadilan, yang menjamin keteraturan di alam ini adalah manusia yang bisa menggabungkan antara semua hal yang sifatnya bertentangan ini. Kalau tidak, akan alam ini menjadi kacau. Jadi kalau bukan insan kamil, alam ini hancur. Karena mazahir itu bertentangan dan tidak ada keseimbangan. Maka wujudnya insan kamil, dia menjaga keseimbangan di alam ini. Dan dia yang merepresentasikan, memanifestasikan, mewujudkan keesaan yang hakiki. Jadi melalui insan kamil kita bisa mengenal Allah SWT. Bisa mengetahui hakikat dari tauhid. Jadi sebenarnya kalau kita bertauhid, kita nggak bisa bertauhid tentang hakikat yang mutlak. Karena itu di luar kemampuan kita, di luar pemahaman kita, di luar jangkauan kita. Maka kita bisa tahu tentang tauhid melalui insan kamil, wali. Jadi wali itu yang dia karena sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia mencerminkan Allah Subhanahu wa taala. Melalui dia kita bisa mengetahui Al-Haq Subhanahu wa taala. Maka ada yang mengatakan bahwa kita bisa langsung kepada Allah. Gak usah melalui aulia. Itu omongan kosong yang tidak ada fondasi-fondasi ilmiahnya. Jadi orang ini mungkin ya jadi dalam benaknya bisa dari pohon mangga ada apel, ada kurma, tidak ada masalah. Sedangkan alam ini tidak seperti itu. Jadi ada hukum-hukum kesesuaian
Dan itu tidak bisa dipenuhi oleh kita. Kita tahu diri kita sendiri. Kita dengan kelemahan kita, kekurangan kita, kita tahu bahwa kita tidak bisa langsung tersambung dengan alam yang gaib, alam yang di luar jangkauan kita. Maka kita perlu adanya sosok yang sudah menempuh jalan itu dan bisa merupakan perantara dan menantar kita untuk mengenal Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tujuan dari kehidupan kita ini. Pluralitas jadi muncul dari perbedaan penampakan dan tajalli sebagaimana disampaikan tadi. Ya, ini sudah dijelaskan bahwa sifat-sifat dan asma ilahi itu bertentangan dan bertadad. Iya, jadi kenapa asma itu beragam dan bertentangan dan jadi ada begitu keragaman dalam asma. Kalau tidak ada keragaman dalam asma, maka tidak akan ada makhluk. Kita tidak akan eksis, tidak ada gunung, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada keragaman yang kita lihat di sini kalau tidak ada pertentangan dengan dalam asma. Jadi asma itu memungkinkan untuk setiap makhluk yang bisa diciptakan dia bisa ada, bisa menikmati kenikmatan wujud. Kalau kita sama, tidak mungkin adanya. Jadi kalau kita sama maka ada satu makhluk yang punya satu sifat atau menghimpun semua nama. Tetapi karena kita punya potensi yang berbeda-beda, maka bisa menampung nama tertentu. Maka terjadi keragaman-keragaman ini. Dan terjadi juga ketidakseimbangan di alam ini. Jadi Allah SWT supaya menimbangi antara wujud yang harus dikasih kepada makhluk yang punya istiadat atau kesiapan untuk jadi, untuk wujud dan menjaga keseimbangan. Ini ada dua hal yang berkonflik. Dan bagaimana mewujudkannya tanpa adanya konflik dengan wujud insan kamil. Yang dari satu sisi dia merepresentasikan keesaan, kesatuan, dari sisi lain dia merepresentasikan keragaman. Dan oleh karena itu insan kamil atau wali ini disebut juga barzakh. Barzakh karena dia punya dua sisi. Sisi kepada al-haq dan sisi kepada al-khalq. Innama ana basyarun yuha ilayya. Jadi bashar untuk berinteraksi dengan kita, untuk hadir di alam ini dengan segala perbedaan yang ada di alam ini, dan juga hadir bersama al-haq dari sisi yuha ilayya, dari sisi batinnya, dari sisi gaibnya. Maka ini peran dari insan kamil untuk mewujudkan keseimbangan, kesatuan dan kekokohan alam ini. Oleh karena itu ada hadis yang mengatakan laulal hujjah lasakhatil ard. Jadi kalau bukan hujjah, bukan ada wali Allah SWT yang menjaga muka bumi ini, maka muka bumi ini akan hancur, tidak akan bertahan. Jadi tidak sebagaimana kita bayangkan. Jadi kalau bayangan kita yang sederhana, Allah menciptakan alam dan alam ini berjalan seperti misalnya pandangan Mu'tazilah. Tidak bisa, tidak mungkin seperti itu. Alam ini tidak berdiri dari hal-hal yang bertentangan dan saling bersaing, dan setiap di antara hal wujud ini tidak mau yang lain mengambil tempatnya. Maka harus ada wujud yang selalu menjaga keseimbangan dan menjaga keadilan. Maka dalam slide terakhir dan juga Kaisari sendiri menutupi bab ini dengan Khatamul Aulia, dan di situ beliau membahas tentang bahwa di setiap zaman harus ada hujjah, harus ada wali yang menjaga keseimbangan alam ini, yang menjamin alam ini terus-menerus berjalan dan menyatukan antara keragaman dan kesatuan. Dan dalam Khatmul Wilayah ini juga pandangan dari Ibnu Arabi bahwa beliau adalah Imam Mahdi Ajalallahu Farajahu Asy-Syarif, yang
dalam setiap zaman ada wali yang menjaga alam dan menjaga keseimbangan yang merupakan perantara antara hak dan khalq. Dan melalui dia kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wilayah ini asalnya adalah hakikah Muhammadiyah yang merupakan wilayah puncak dari wilayah. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, puncak dari Uruj adalah qaba qausaini au adna, bal adna. Jadi makam yang tidak bisa dicapai oleh siapa pun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan itu yang disebut fana. Mungkin di sini saya mengambil kesempatan untuk membahas sedikit tentang fana dan apa yang dimaksud oleh fana. Jadi fana itu adalah satu kesadaran yang dialami oleh insan kamil sampai dari egonya, dari dirinya tidak ada yang tersisa. Dia menjadi wadah yang diisi penuh dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang disampaikan qurbul nawafil dan qurbul faraid. Kuntu sam'ahu wa basarahu wa ainahu dan seterusnya. Bahkan apa namanya? Dia menjadi ainullah, menjadi yadullah, menjadi rijlullah. Dia sendiri menjadi mata Allah, menjadi kaki Allah, menjadi tangan Allah. Yang karena apa? Kenapa dia menjadi seperti itu? Karena fana. Tidak ada lagi sedikit pun dari egonya. Jadi dia manusia yang pasrah secara total kepada Al-Haq Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu bisa menjadi penghubung antara al-haq dan khalq, bisa diisi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dikasih kewenangan untuk menatur alam ini. Itu adalah fana. Dan ada juga konsep baqa. Fana dalam qaus su'ud di mana seorang wali tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jarak sama sekali dengan Allah, lalu baqa, dia bisa turun ke alam ini dan bisa membimbing alam ini untuk mencapai tujuannya. Jadi ini juga dua konsep yang kita perlu ketahui, bahwa semua para nabi, para rasul, para aulia adalah cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana dalam sebuah hadis, semua adalah nur Muhammad, kulluna Muhammad. Jadi semua rasul adalah Muhammad, tapi dengan kadar sesuai dengan potensinya untuk memenuhi peran Nabi Muhammad pada zamannya, dengan melalui masyarakatnya dan melalui wadah yang bisa diisi dengan hakikat Muhammadiyah itu yang menalir memenuhi alam ini, dan hadir di seluruh alam ini bersama setiap wali, bersama setiap nabi, bersama setiap rasul, bersama setiap wasi. Ya, sekian dari saya.